Dia kerap dimarahi, bahkan dicaci maki oleh Palahiyah, baik ketika melakukan kesalahan maupun saat tidak melakukan kesalahan apapun. Perlakuan itu terus dia rasakan hingga akhirnya dia tumbuh dewasa dan tetap tinggal bersama Palahiyah. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Pada tahun 2026, seorang nenek di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan dikabarkan hilang oleh keluarganya secara misterius. Hingga hampir 2 minggu kemudian, nenek tersebut justru ditemukan tewas di area perkebunan karet dengan kondisi tubuh yang membusuk dan sangat mengenaskan. Awalnya, korban sempat dikira meninggal dunia karena faktor usia, tapi rupanya korban justru meninggal seusai dianiaya dan dibuang oleh 2 orang terdekatnya, yaitu anak dan cucu kesayangan korban sendiri. Bagaimana cerita selengkapnya dari kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Lansia berusia 87 tahun dibunuh anak kandungnya sendiri di Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Kecamatan Gelumbang, kehidupan masyarakat dikenal berjalan cukup tenang. Sebagian besar warga menjalani aktivitas sehari-hari dengan cara berkebun atau mengerjakan berbagai pekerjaan serabutan di sekitar tempat tinggal mereka. Suasana kampung yang masih asri, dikelilingi oleh area perkebunan karet dan pepohonan rindang, membuat kehidupan di wilayah tersebut berlangsung sederhana seperti pada umumnya. Salah satu warga yang sudah lama menetap di kawasan itu adalah Palahiyah yang usianya sudah menginjak 87 tahun. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana yang terletak di lingkungan 1 RT 05 RW 01 Kelurahan Gelumbang, Kecamatan Gelumbang. Tidak banyak informasi yang diketahui mengenai latar belakang keluarga Palahiyah, termasuk keberadaan sang suami. Tapi diketahui bahwa beberapa keluarga besarnya dan juga kerabatnya tinggal di wilayah yang sama. Karena itulah, keluarga Palahiyah cukup dikenal oleh warga sekitar. Anak kandungnya yang tinggal bersama Palahiyah adalah seorang wanita yang bernama Nurlela. Orang-orang terdekat biasa memanggilnya dengan sebutan Ebok. Tapi di dalam kisah ini, kita sebut saja namanya Nurlela, seperti yang banyak disebutkan di media. Saat itu usia Nurlela sudah menginjak 46 tahun. Dia diketahui sudah berkeluarga dan memiliki seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Mulyadi, atau yang akrab disapa dengan nama Yadi. Meski begitu, tidak banyak informasi yang diketahui mengenai kehidupan rumah tangga Nurlela, termasuk keberadaan sang suami. Di saat itu, Yadi sudah berusia 20 tahun. Bersama ibunya dia tinggal serumah dengan sang nenek, yaitu Palahiyah, sejak usianya masih kecil. Bahkan Palahiyah juga dikenal sangat menyayangi cucunya tersebut. Karena tinggal bersama sejak lama, hubungan mereka dari luar tampak seperti keluarga pada umumnya. Ketiganya menjalani kehidupan sehari-hari dengan kesibukan masing-masing. Di dalam kesehariannya, Yadi kerap keluar rumah untuk menjalani aktivitas seperti pemuda seusianya. Dia sesekali berkumpul dengan teman-temannya atau justru pergi keluar rumah untuk berbagai keperluan. Sementara itu, Nurlela lebih sering berada di rumah dan mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Adapun Palahiyah, meski usianya sudah sangat lanjut, dia masih cukup aktif melakukan berbagai aktivitas secara mandiri. Salah satu kegiatan yang hampir rutin dia lakukan adalah mencari kayu bakar di area kebun belakang rumah. Hampir setiap hari, Palahiyah berjalan kaki menuju area perkebunan, sembari membawa alat sederhana untuk mengumpulkan kayu-kayu kering. Setelah selesai, dia bakal pulang dengan beberapa potong kayu bakar di tangannya untuk kemudian digunakan di rumah. Bagi warga sekitar, aktivitas ini sudah menjadi pemandangan yang biasa. Banyak orang yang mengenal Palahiyah sebagai sosok lansia yang tetap kuat dan mandiri meski hidup di usia senja. Dari luar, kehidupan keluarga mereka tampak berjalan seperti keluarga pada umumnya. Tidak ada yang terlihat mencurigakan dari keseharian mereka. Palahiyah, Nurlela, dan juga Yadi tetap tinggal bersama di rumah yang sama dan menjalani aktivitas masing-masing seperti biasa. Warga sekitar tidak pernah mengetahui secara pasti bagaimana hubungan di dalam keluarga mereka sebenarnya.
Namun sobat, di balik kehidupan yang tampak tenang tersebut, ternyata tersimpan luka emosional yang sudah lama dipendam. Terutama oleh Nurlela terhadap ibu kandungnya sendiri, yaitu Palahiyah. Rupanya di saat itu Palahiyah dikenal sebagai sosok yang cukup tegas dan keras ketika berbicara. Sikap itu juga sering dia tunjukkan kepada Nurlela sejak masih kecil. Dia kerap dimarahi, bahkan dicaci maki oleh Palahiyah, baik ketika melakukan kesalahan maupun saat tidak melakukan kesalahan apapun. Perlakuan itu terus dia rasakan hingga akhirnya dia tumbuh dewasa dan tetap tinggal bersama Palahiyah. Selama bertahun-tahun Nurlela memilih diam dan tidak pernah benar-benar mengungkapkan isi hatinya kepada sang ibu. Semua rasa sakit hati, kecewa, kemarahan hanya ia simpan sendiri di dalam pikirannya. Namun seiring berjalannya waktu, emosi yang terus dia pendam tersebut perlahan berubah menjadi dendam yang semakin dalam. Meski kehidupan mereka sehari-hari tampak biasa saja, tapi ternyata hubungan di antara mereka tidak benar-benar baik. Singkatnya, puncak dari semuanya ini terjadi pada hari Minggu tanggal 12 April 2026, sekitar jam 6 sore. Saat itu Palahiyah baru saja pulang dari kebun setelah mencari kayu bakar. Meski usianya sudah sangat lanjut, dia masih aktif melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri. Saat tiba di rumah, Palahiyah mendapati putrinya, yaitu Nurlela, sedang makan. Sementara itu cucunya, yaitu Yadi, tengah berada di dalam kamar. Tidak lama kemudian, Palahiyah menghampiri Nurlela dan langsung memarahinya. Entah apa alasan dari kemarahan tersebut. Namun, sebelumnya Nurlela hendak merespon kemarahan sang ibu. Tapi Palahiyah justru menendang gelas berisikan air minum yang ternyata itu adalah milik Nurlela yang kebetulan berada di dekatnya. Air di dalam gelas itu pun tumpah dan membasahi lantai. Saat itu juga, Nurlela merasa sangat kesal. Dia langsung berhenti makan. Yang bertahun-tahun sudah menyimpan sesakit hati dan dendam kepada sang ibu, dia langsung tidak mampu menahan emosinya lagi. Nurlela berdiri, menatap mata Palahiyah dan membentaknya dengan nada tinggi. Tapi Palahiyah di saat itu tidak mau kalah. Mereka berdua langsung terlibat pertengkaran, bahkan hampir main fisik. Di tengah pertengkaran itu, sang anak yaitu Yadi, yang berada di rumah menyadari adanya keributan. Dia kemudian keluar dari kamar dan segera melerai keduanya, sebelum pertengkaran itu semakin membesar. Setelah situasi terlihat agak tenang, Yadi pergi ke kamar mandi karena dia di saat itu harus bersiap-siap ingin pergi keluar rumah untuk bertemu dengan seseorang. Tapi ternyata di sisi lain, emosi yang dirasakan oleh sang ibu yaitu Nurlela belum mereda kepada sang nenek. Ketika Nurlela melihat Yadi pergi ke kamar mandi, Nurlela justru kembali meluapkan kemarahannya. Dia menghampiri Palahiyah yang berada di ruang tengah dengan amarah yang membara. Lalu tanpa berkata sepatah kata pun, Nurlela langsung melayangkan pukulan dengan tangan kosong ke arah wajah Palahiyah sampai wajahnya lebam dan langsung terjatuh ke lantai akibat tidak mampu menahan keseimbangan. Palahiyah melihat ke arah Nurlela. Dia merasa kesal sekaligus bingung mengapa putrinya bisa sebegitu tega kepadanya. Di tengah kebingungan itu dan juga rasa kesal yang tidak bisa dia tahan, dia meringis kesakitan sembari berusaha bangkit dan melawan. Tapi dia tidak mampu karena kondisi fisiknya sudah sangat rentah. Melihat Palahiyah yang meringis kesakitan dan tidak berdaya, Nurlela justru semakin brutal. Nurlela mengambil kayu dan langsung menghantamkan kayu tersebut ke tubuh Palahiyah secara membabi buta. Setelah itu, mata Nurlela tertuju pada sebuah alat tembilang bergagang kayu dengan ukuran sepanjang 60 cm. Alat itu memang ada di dalam rumah Palahiyah karena biasanya digunakan untuk aktivitas berkebun maupun menggali tanah. Saat melihat alat tersebut, Nurlela langsung melepaskan kayu di dalam genggamannya dan meraih alat itu. Lalu kemudian menghantamkan alat tersebut ke bagian kepala Palahiyah dengan sangat keras, hingga cairan merah mengalir dari bagian kepalanya dan berceceran di lantai rumah. Palahiyah yang lemas berusaha menangkis, tapi tenaganya tidak cukup kuat. Perlahan, nafasnya melemah. Namun Nurlela tidak berhenti. Nurlela langsung melepas tembilang dari tangannya hingga tembilang itu jatuh ke tanah. Dan Nurlela mendekati Palahiyah dan langsung meraih leher Palahiyah dengan menggunakan kedua tangannya. Dia mencekik dengan tekanan yang cukup kuat, seolah Nurlela benar-benar ingin memastikan Palahiyah tewas di tangannya. Setelah itu, Palahiyah sudah tidak bernyawa lagi. Dia benar-benar tewas di tangan anaknya sendiri. Nurlela seketika langsung melepaskan tangannya. Dia membiarkan tubuh sang ibu tersungkur di lantai rumah. Sementara itu, Yadi yang baru saja selesai mandi dan keluar dari kamar mandi, dia langsung segera pergi keluar rumah untuk menemui temannya yang berinisial M. Saat itu dia masih belum menyadari bahwa sang nenek yaitu Palahiyah sudah tewas di tangan ibunya sendiri. Nurlela tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia hanya diam dan tidak berbuat apa-apa seusai menghabisi nyawa Palahiyah.
Kemudian, setelah beberapa jam, Yadi kembali ke rumah. Saat itulah dia melihat neneknya, Palahiyah, sudah dalam kondisi tersungkur di lantai ruang tengah. Yadi pun memanggil neneknya tersebut, namun tidak ada respon. Dia kemudian melihat lebih dekat bahwa tubuh Palahiyah sudah kaku dan dingin. Bahkan terdapat beberapa luka di bagian tubuh Palahiyah, serta cairan merah yang mengenang di lantai yang berada di sekitar wajahnya. Saat itulah dia menyadari bahwa Palahiyah sudah tidak bernyawa. Seketika itu juga, Yadi menghampiri sang ibu yang berada di dalam kamar dan mempertanyakan tentang neneknya tersebut. Tapi jawaban Nurlela justru membuat Yadi bingung sekaligus merinding. Rupanya Nurlela lah yang sudah menghabisi nyawa Palahiyah. Seketika itu juga, Nurlela mengajak Yadi untuk bekerja sama untuk menghilangkan jejak kejahatannya dengan membuat Palahiyah seolah-olah meninggal dunia di tempat lain agar mereka bisa selamat dari jeratan hukum. Awalnya, Yadi takut dan bingung, tapi akhirnya dia memilih untuk membantu sang ibu. Dia pun berencana untuk membawa jasad Palahiyah ke area perkebunan karet di belakang rumahnya saat kondisi dan situasi di wilayah tersebut sudah sepi. Ketika menunggu waktu yang tepat, keduanya mulai merencanakan cara untuk menghilangkan jejak kematian Palahiyah. Mereka mulai menyusun cerita palsu dan rencana-rencana akan mereka lakukan nantinya. Kemudian, ketika waktu menunjukkan jam 12 malam, Yadi langsung memanggul jasad Palahiyah keluar dari rumah dan membawanya ke area perkebunan karet yang berada di belakang Masjid Al-Hidayah, Kelurahan Gelumbang. Lalu sekitar 200 meter, Yadi meletakkan jasad Palahiyah di sekitar semak-semak dan meninggalkan jasad tersebut agar masyarakat mengira Palahiyah tersesat dan meninggal begitu saja. Barulah setelah itu, Yadi kembali ke rumahnya. Dia bersama dengan Nurlela kemudian membersihkan bekas kejahatan Nurlela di ruang tengah. Mulai dari membersihkan cairan merah yang mengenang di lantai, membersihkan kayu dan juga tembilang yang menjadi alat yang dia gunakan untuk menghabisi Palahiyah. Lalu, untuk melancarkan rencana busuknya, dia meminta anaknya, yaitu Yadi, mendatangi Polsek Gelumbang dan melaporkan bahwa neneknya sudah menghilang. Hal itu dilakukan untuk memperkuat skenario mereka. Saat itu pihak kepolisian pun langsung melakukan pencarian terhadap keberadaan dari Palahiyah. Mereka bersama dengan keluarga besar Palahiyah dan warga sekitar mulai mencari keberadaan Palahiyah di sekitar wilayah tersebut. Tapi, di balik pencarian yang dilakukan oleh warga dan pihak kepolisian, tersimpan kenyataan yang sangat tragis. Orang yang melaporkan kehilangan dari Palahiyah ternyata justru adalah pelaku yang menghabisi nyawanya. Yadi yang di saat itu ikut menyusuri area-area perkebunan sama dengan warga lain, berusaha menyembunyikan rasa gugupnya. Bahkan ketika pencarian mereka dimulai mengarah ke lokasi perkebunan karet tempat jasad di mana Palahiyah dibuang, Yadi sempat berusaha mengalihkan warga dan mengatakan bahwa area itu sudah diperiksa sebelumnya. Padahal jasad neneknya sendiri berada tidak jauh dari lokasi tersebut. Sementara itu, Nurlela terlihat tetap berada di rumah dan menjalani aktivitas seperti biasa. Dia juga berakting di hadapan keluarga besar dan juga warga lain, seolah dia kebingungan atas hilangnya sang ibu. Hari demi hari berlalu. Warga dan pihak kepolisian ikut membantu pencarian. Mereka menyisir area semak-semak, kebun karet, sampai dengan jalan-jalan kecil di sekitar pemukiman. Warga besar Palahiyah juga ikut merasa cemas dan kebingungan. Banyak warga yang mengira bahwa Palahiyah tersesat ketika mencari kayu bakar atau mungkin terjatuh di area perkebunan karena usianya yang sudah lanjut. Hingga akhirnya, setelah hampir 2 minggu, tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 April 2026, warga mulai mencium bau menyengat dari area perkebunan karet yang berada di sekitar 200 meter dari rumah Palahiyah. Karena mereka merasa curiga, beberapa warga mendekati sumber bau tersebut. Setelah didekati, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan sosok jasad wanita lanjut usia yang sudah membusuk di antara semak-semak. Setelah diperiksa lebih dekat lagi, jasad itu ternyata adalah Palahiyah. Penemuan itu langsung membuat suasana di wilayah itu gempar. Warga pun segera melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian dan keluarga besar Palahiyah. Tak lama kemudian, pihak kepolisian dari Polres Muara Enim bersama dengan Polsek Gelumbang datang ke lokasi untuk melakukan olah TKP. Garis polisi dipasang di sekitar area penemuan jasad. Dan di saat itu, kondisi tubuh Palahiyah sudah mengalami pembusukan yang cukup berat dan parah. Diduga, sudah berada di lokasi tersebut selama berhari-hari. Meski begitu, polisi tetap berusaha mengumpulkan berbagai petunjuk yang ada di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menemukan sebuah tas selempang berwarna hitam yang diduga milik Palahiyah. Setelah proses identifikasi selesai dilakukan, barulah jasad Palahiyah kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Awalnya keluarga korban termasuk Nurlela dan Yadi menyatakan penolakan terhadap proses otopsi. Mereka seakan ketakutan kalau jasad Palahiyah akan segera diotopsi. Di saat itu, mereka bahkan membuat surat pernyataan resmi yang menyebutkan kalau keluarga tidak bersedia
jasad Palahiyah diotopsi. Nurlela dan Yadi berusaha meyakinkan keluarga besarnya bahwa Palahiyah memang meninggal karena faktor usia dan kelelahan ketika berada di kebun. Tapi pihak kepolisian mulai menemukan beberapa kejanggalan. Polisi merasa ada sesuatu yang tidak wajar dari kematian Palahiyah. Selain itu, terdapat beberapa tanda pada tubuh korban yang menimbulkan kecurigaan tentang adanya tindak kekerasan. Karena itulah, pihak kepolisian terus melakukan pendekatan kepada keluarga agar otopsi tetap dilakukan demi memastikan penyebab dari kematian Palahiyah secara pasti. Setelah melalui proses pendekatan yang cukup panjang, akhirnya keluarga besar korban menyetujui proses otopsi terhadap jasad Palahiyah, dan akhirnya jasad Palahiyah pun menjalani proses otopsi tersebut. Sementara jasad Palahiyah menjalani otopsi, pihak kepolisian terus melanjutkan proses penyelidikan dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk keluarga korban dan warga sekitar yang mengetahui aktivitas terakhirnya, termasuk Nurlela dan juga Yadi yang tinggal bersama dengan korban. Di dalam proses tersebut, polisi mulai menemukan berbagai kejanggalan dalam keterangan Nurlela dan juga Yadi. Gerak-gerik keduanya juga dianggap mencurigakan dan keterangan mereka tidak konsisten. Terlebih lagi beberapa saksi lain, termasuk para tetangga, menyebut bahwa sebelum Palahiyah hilang, sempat terdengar pertengkaran di dalam rumah mereka. Polisi juga merasa aneh dengan sikap Yadi yang sempat mengarahkan warga agar tidak mencari ke area tertentu saat proses pencarian berlangsung. Dari situlah penyelidikan mulai mengarah kepada Nurlela dan juga Yadi. Di tengah proses penyelidikan itu, jenazah Palahiyah sudah menjalani proses otopsi. Dari hasil otopsi, fakta mengejutkan mulai terungkap. Tim medis menemukan adanya peresapan dan gumpalan cairan merah di bagian kepala Palahiyah yang diduga kuat akibat benturan benda tumpul. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa Palahiyah bukan meninggal secara alami, melainkan menjadi korban penganiayaan yang berujung pada kematian. Setelah itu, jenazah Palahiyah diserahkan kepada pihak keluarga dan dipulangkan ke rumah duka. Suasana duka pun menyelimuti rumah Palahiyah. Tangis keluarga pecah ketika jenazah wanita lanjut usia itu tiba di rumah untuk terakhir kalinya. Setelah seluruh proses penghormatan terakhir selesai dilakukan, jenazah Palahiyah kemudian dimakamkan di pemakaman umum desa setempat dengan diiringi doa dan isak tangis dari keluarga besar. Polisi masih terus melanjutkan proses penyelidikan setelah mengetahui hasil otopsi. Di saat itu polisi makin yakin kematian Palahiyah benar-benar tidak wajar. Beberapa waktu setelah jenazah Palahiyah dimakamkan, polisi kembali melakukan interogasi secara intensif terhadap Nurlela dan juga Yadi. Awalnya, Nurlela dan Yadi masih berusaha berkelit, menyangkal keterlibatan mereka. Namun setelah polisi menunjukkan sejumlah hasil pemeriksaan dan mencocokkan berbagai keterangan saksi, perlahan keduanya mulai kehilangan arah dalam memberikan jawaban. Akhirnya, Nurlela lah yang pertama kali mengakui bahwa dia yang sudah menghabisi nyawa sang ibu, yaitu Palahiyah, hingga tewas. Dalam pengakuannya kepada polisi, Nurlela mengatakan bahwa dia sudah lama menyimpan rasa sakit hati terhadap ibunya tersebut. Dia merasa sejak kecil hingga dewasa selalu dimarahi dan bahkan dicaci oleh ibunya. Selama bertahun-tahun, perasaan itu dia pendam sendiri tanpa pernah benar-benar terselesaikan. Hingga akhirnya, pertengkaran pada hari Minggu tanggal 12 April 2026 jam 6 sore. Nurlela kehilangan kendali dan melampiaskan seluruh kemarahannya kepada Palahiyah secara brutal. Sementara Yadi mengaku hanya membantu sang ibu untuk membuang jasad sang nenek karena panik dan takut setelah mengetahui neneknya sudah meninggal dunia. Setelah pengakuan tersebut, polisi resmi menetapkan Nurlela dan Yadi sebagai tersangka dengan sejumlah barang bukti, yaitu sebuah tembilang bergagang kayu berwarna coklat kehitaman sepanjang 60 cm, pakaian pelaku, tas korban, serta beberapa barang lainnya yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan bahwa tidak ada motif perampokan di dalam kasus ini. Polisi juga menyatakan bahwa kedua pelaku tidak berada di bawah pengaruh barang haram atau minuman keras ketika kejadian berlangsung. Motif utamanya dipastikan adalah dendam lama dan emosi yang memuncak saat pertengkaran terjadi. Akhirnya, Nurlela dan Yadi pun ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan pasal 458 KUHP tentang penghilangan nyawa dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Itu dia sobat, kisah dari Nurlela yang menghabisi nyawa sang ibu, lalu membuang jasad ibunya sendiri bersama anak kandungnya yang bernama Yadi. Suka bikin konten pakai HP tapi kapasitas memorinya kecil? Jangan khawatir. Sekarang kapasitas memori HP kalian bisa dibikin jadi besar.
Ini namanya portable SSD dari SSK. Kapasitas yang gue beli ini adalah 4 TB. Sebelumnya gue juga udah beli yang kapasitasnya 500 GB. Sekarang gue upgrade ke 4 TB supaya data yang ditampung jauh lebih banyak. Dan gokilnya, ini kecepatannya sampai 40 Gbps, geng. Proses pemindahan datanya juga simple banget. Cukup pakai kabel, colokin ke HP kalian dan langsung pindahin. Prosesnya jauh lebih cepat daripada kalian mindahin pakai AirDrops. Ngapain beli HP dengan kapasitas memori yang besar tapi harga mahal? Mendingan beli portable SSD dari SSK. Harganya jauh lebih terjangkau dan kapasitasnya jauh lebih besar. Untuk link pembelian kalian bisa langsung cek di bawah. Kalau kalian nonton dari laptop, link belanjanya ada di sini. Kalau kalian nonton pakai HP, link belanjanya ada di sini. Dan kalau nontonnya landscape, linknya ada di sebelah sini. Kalau kalian nonton dari TV, kalian bisa scan barcode ini dari handphone kalian.